Pada bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai business perspektif CA di Indonesia. Mengutip dari ikht.net bahwa jumlah CA yang baru 2 CA di Indonesia ternyata tidak cukup signifikan untuk berada dalam suatu IKP nasional. Salah satu CA yang ada di Indonesia adalah Inasign. Inasign adalah suatu lembaga CA di Indonesia yang berdiri pada tahun 2006 di Surabaya dan difasilitasi oleh Pemkot Surabaya. Beberapa produk yang ditawarkan Inasign adalah Personal of Trust Certificate, Web of Trust Certificate, dan Network of Trust Certificate. Lembaga ini berpedoman pada Peraturan Menteri Kominfo yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan CA di Indonesia. Inasign berfokus pada dukungan terhadap proses keamanan, pengadaan barang atau jasa melalui sistem e-procurement. Alur infrastruktur kunci publik atau IKP di Indonesia sebagai berikut. Pertama, pengguna mengajukan permohonan SD dengan persyaratan yang ada kepada Registration Authority. RA akan memberikan laporan kepada CA mengenai permohonan dari pengguna. Kemudian CA akan memberikan hak publikasi kepada RS atau Repository Service yang akan memberikan laporan publikasi kepada CA. CA kemudian akan memberikan hak verifikasi kepada RA yang dilanjutkan dengan validasi dan verifikasi data oleh RA dan memberikan persetujuan atas data SD yang diajukan oleh pengguna. Terdapat 10 proses IKP dalam menunjang transaksi elektronik, yaitu dimulai dari membuka web IKP untuk mengajukan sertifikat, pengisian form yang diminta, hingga pengguna mendapatkan SD yang diajukan dan telah disetujui oleh CA. Berikut adalah tampilan web Inasign. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai business perspektif di Indonesia dilihat dari 4 komponen, yaitu market, nilai bisnis, kesiapan internal, dan manajemen resiko. Apabila melihat dari jumlah pengguna internet di Indonesia tergolong tinggi. Bahkan saat ini, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 20 juta. Dari total jumlah penduduk 224,5 juta atau 4,6% dari total pengguna internet di Asia. Potensi M-Banking transformasi juga sangat besar dalam jumlah pengguna mencapai sekitar 80 juta hingga akhir tahun 2007. Namun, apabila dilihat dari tingkat kesiapan masyarakat terhadap pelayanan online, tergolong masih rendah. Terlihat dari data berikut, di mana Indonesia menempati peringkat 14 pada tahun 2006, sedangkan dalam ranking keseluruhan dengan total 68 negara, Indonesia menempati peringkat 62 dengan nilai kesiapan 3,39 dari maksimal 10. Keamanan transaksi menjadi faktor penghambat perkembangan fasilitas transaksi online. Apabila melihat data grafik berikut, terlihat penggunaan kartu kredit dari penerbit asing lebih tinggi daripada penerbit dari BUMN ataupun pemerintah. Hal ini dikarenakan tingkat confidence terhadap keamanan transaksi dari penerbit bank asing yang lebih baik. Dengan kurangnya keamanan transaksi, angka fraud pada transaksi online pun menjadi tinggi. Bahkan menurut data pada tahun 2006, fraud pada APMK telah menyebabkan kerugian sebesar 36.326 juta rupiah. Sebanyak 50% fasilitas IT yang digunakan oleh perusahaan membutuhkan sertifikasi dari CA, seperti wireless, jaringan, aplikasi, website, e-commerce, dan security. Nilai bisnis CA untuk e-passport menunjukkan adanya peningkatan sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2013, dan pada tahun 2013 telah mencapai 259 miliar rupiah. Dalam mempersiapkan internal seperti proses, people, teknologi, diperlukan personel yang memiliki sertifikasi teknis dalam membangun CA dan harus mematuhi standar yang telah ditentukan seperti Peraturan Menteri Kominfo, ISO, dan SNI. Apabila terdapat masalah pada sistem yang sudah tersertifikasi, maka pihak CA harus membayar penalti kepada merchant yang memiliki sertifikat tersebut. Sebagai contoh di Cina, apabila terjadi masalah pada sistem yang telah tersertifikasi, pihak Cina Financial Certification Authority harus membayar penalti sebesar
$108.695,6 US dollar untuk perusahaan dan $2.717,39 US dollar untuk perseorangan. Merangkum dari materi yang telah dibahas bahwa dari CI Global didapatkan skema harga yang didasarkan pada lama sertifikat, banyaknya sertifikat, dan kemampuan yang disediakan oleh sertifikat. Kemudian dari sisi produk, CI Global menawarkan sertifikat untuk keamanan web, tanda tangan elektronik, untuk ID card, e-passport, dan lain-lain. Dan dari sisi nilai bisnis, didapatkan bahwa pendapatan berasal dari merchant yang membeli sertifikat dan pelanggan kebanyakan berasal dari penyelenggara e-commerce. Sedangkan dari CI di Indonesia, didapatkan bahwa CI yang ada di Indonesia saat ini belum dapat berkembang dengan baik. Memanfaatkan CI di Indonesia mempunyai peluang yang tinggi untuk berkembang seiring dengan peningkatan awareness masyarakat terhadap pentingnya keamanan dalam transaksi. Namun, potensi bisnis dari pemanfaatan CI masih belum jelas. Demikian sesi ketiga dari Certificate Authority.